Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast aku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang tenang, sehat, dan punya ruang hati buat kita ngobrol agak dalam pada malam hari ini. Ya, pernah gak sih kalian itu bangun pagi, terus ngerasa kok hari ini rasanya sama ya kayak kemarin? Besok juga kayaknya bakal sama nih. Semuanya kayak kerasa datar, ngebosenin, dan kayak kita tuh cuman lagi ngejalanin rutinitas yang gak ada ujungnya. Akhirnya muncullah satu kalimat yang kayaknya jadi obat penenang paling ampuh, yaitu ya udah deh, aku jalani hidup ini tuh ikut arus aja. Nah, hari ini aku pengen kita bedah kalimat itu, teman-teman. Karena jujur, kalimat ikut arus itu sering banget jadi alasan kita buat berhenti berusaha. Kita anggap ikut arus itu bentuk rasa syukur, padahal kadang itu cuman kedok dari rasa malas atau rasa takut kita buat berubah. Bener gak? Nah, bahayanya menjadi orang yang cuman ikut arus adalah, coba deh kalian bayangin sebuah sungai, arus sungai itu kan sifatnya pasti mengalir ke tempat yang lebih rendah kan? Nah, kalau misalnya kita memposisikan diri kita sebagai kayu yang hanyut, kita nggak bakal pernah tahu sungai ini tuh bakal bawa kita kemana. Bisa jadi sungai ini tenang, tapi di depan sana ada air terjun yang tinggi banget yang bisa bikin kita hancur saat jatuh. Atau bisa jadi arus ini membawa kita ke tumpukan sampah yang bikin kita ikutan kotor. Intinya, kalau kita cuma ikut arus, kita nggak punya kendali teman-teman. Kita membiarkan keadaan, lingkungan, atau bahkan omongan orang lain yang nentuin masa depan kita. Kita jadi orang yang pasif. Pas orang lain sukses, kita cuma bisa bilang, wah dia mah hoki, dia mah beruntung. Padahal mungkin dia sukses karena dia berani berenang melawan arus. Sementara kita cuma diem nunggu keajaiban datang. Nah, kenapa sih kita nggak boleh hidupnya tuh gini-gini aja? Teman-teman, dunia itu berubah cepet banget. Ibaratnya kita tuh lagi ada di atas treadmill yang terus jalan ya. Kalau misalnya kita cuma diem, kita bakal terlempar ke belakang. Jadi untuk tetap ada di posisi yang sama aja, kita sebenarnya harus terus melangkah. Apalagi kalau kita mau maju ke depan, kita harus lari lebih kencang. Menjadi gini-gini aja itu sebenarnya beresiko loh. Kenapa coba? Karena saat kita nggak berkembang, sebenarnya kita lagi ngalamin kemunduran. Pikiran kita jadi tumpul, semangat kita jadi pudar, dan rasa percaya diri kita lama-lama hilang. Kita bakal mulai ngerasa kalau dunia ini nggak adil. Padahal sebenarnya kita sendiri yang nggak pernah kasih kesempatan buat diri kita untuk bertumbuh. Mungkin di antara kalian ada yang mikir, tapi aku bingung mau mulai dari mana. Atau upgrade diri itu kayaknya berat banget ya, harus kursus mahal atau sekolah tinggi. Nah, padahal nggak selalu kayak gitu loh. Upgrade diri itu kuncinya ada di niat dan konsistensi. Bukan soal seberapa besar langkahnya, ada prinsip yang bagus banget namanya kenaikan 1% setiap hari, teman-teman. Bayangin kalau setiap hari kamu belajar satu hal kecil, dalam setahun kamu udah merubah 365 lebih baik dari diri kamu yang sekarang. Misalnya nih, kalau biasanya kamu misalnya ada masalah langsung ngeluh di media sosial, coba deh mulai sekarang upgrade cara kamu bereaksi. Diem dulu, pikirin solusinya, baru bertindak. Itu namanya upgrade mental. Atau kalau biasanya kamu dengerin lagu galau terus, coba ganti dengan dengerin podcast yang inspiratif kayak gini nih. Itu juga namanya upgrade isi kepala. Hal-hal kecil kayak gini, kalau misalnya dikumpulin bakal jadi modal yang gede banget buat masa depan kamu. Jangan remehkan langkah kecil karena nggak ada gunung yang bisa didaki tanpa langkah pertama. Teman-teman, aku nggak bakal bohong. Milih buat berubah dan nggak ikut arus itu emang capek. Bakal banyak tantangannya, dan tantangan terbesar biasanya datang dari orang-orang terdekat kita. Pasti ada aja yang bilang, ngapain sih sok sibuk? Udahlah, kayak gini aja udah bersyukur. Gak usah aneh-aneh. Nah, omongan-omongan kayak gitu sebenarnya adalah arus yang mencoba narik kamu balik supaya kamu tetap sama kayak mereka. Karena buat sebagian orang, ngelihat orang lain maju itu bikin mereka ngerasa nggak nyaman sama diri mereka sendiri. Aduh, ini poinnya udah ketemu banget teman-teman. Tapi kalian harus ingat, ini hidup kalian. Yang bakal ngerasain pahit manisnya masa depan itu kamu, bukan mereka. Jadi jangan kasih hak ke orang lain buat nulis skenario hidup kamu.
Kamu yang pegang pulpennya, kamu yang nentuin alurnya. Dan jadi, mulai sekarang tentukan arah kamu. Buat kamu yang dengerin ini di kamar, di jalan, atau sambil kerja, yuk kita mulai sadar, berhenti jadi kayu yang hanyut. Mulailah jadi ikan yang punya arah tujuan. Walaupun kamu harus berenang melawan arus, walaupun rasanya berat, tapi setidaknya kamu tahu kamu tuh mau kemana. Nah, kira-kira ini bisa dimulai kapan ya, Kak? Mulai besok juga bisa. Coba deh cari satu hal yang mau kamu ubah, nggak usah banyak-banyak, cukup satu aja. Misalnya, aku mau mulai baca buku 5 halaman sehari. Atau aku mau mulai belajar jujur sama diri sendiri. Lakuin itu terus sampai jadi kebiasaan, teman-teman. Dan ingat, kita hidup bukan cuman buat numpang lewat atau sekedar nunggu tua. Kita hidup buat kasih dampak, minimal buat diri kita sendiri dan maksimal buat orang lain. Kita harus bangga saat kita ngaca dan bisa bilang kayak terima kasih ya diri sendiri, terima kasih ya aku udah berani buat berubah dan gak nyerah sama keadaan. Jadi jangan biarin hidup kamu berlalu gitu-gitu aja ya. Dunia butuh versi terbaik dari kamu. Dan versi terbaik itu nggak bakal datang kalau misalnya kamu cuman duduk manis dan ikutin arus. Kamu harus jemput, kamu harus usahain, dan kamu harus perjuangkan. Oke, terima kasih banyak sudah dengerin podcast ini sampai habis. Aku senang banget bisa berbagi energi ini sama kalian, teman-teman. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi pemantik semangat buat kamu yang lagi ragu buat melangkah. Teruslah bertumbuh, teruslah belajar, dan jangan pernah takut buat jadi beda demi kebaikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan cuman suara biasa, tapi semoga menjadi pengingat yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.